Oke, setelah tadi mengolah data konkret, kita beralih ke data yang lain. Jadi kalau di sini kita lihat ada data tentang COVID ya, yang bisa kita olah dari COVID itu kita lihat dulu datanya. Kalau di yang COVID BDM ini kita bisa dapat data berupa total kasus, total kematian, total yang sembuh, aktif case, total kasus per 1 juta penduduk, total kematian per 1 juta penduduk, total tes, dan lain-lain. Nah, ini kita bisa ambil menyesuaikan analisis kita ya, data apa yang mau kita ambil. Misalkan sebagai contoh, kita akan menggunakan total kasus. Jadi pertama masuk ke admin all countries lagi. Nah, yang perlu kita rubah ini di value ya. Jadi kita memang banyak main di value ini untuk melihat data-data yang sudah kita olah. Misalkan ini total kasus, kita delete all dulu dan classify lagi. Karena ini total kasus, kita pakai warna yang merah. Nah, ini kita sudah dapat total kasus seluruh dunia. Tinggal di OK. Kita tunggu dulu. Ini. Mana negara yang paling banyak kasusnya? Ya, kita cek aja yang paling merah yang mana. Nah, karena ini adalah data total kasus, kita bisa buat layer lagi. Jadi kita hubungkan dengan, misal di sini kita punya data tentang vaksin. Coba kita lihat dulu datanya. Nah, ini ada data jumlah vaksin per 100 orang ya. Kita bisa kombinasikan dengan data ini. Jadi kita lihat mana negara yang paling banyak kasusnya dan dibandingkan dengan kebijakan vaksinasinya apakah sudah baik atau belum, dilihat dari rasio perbandingan vaksin per 100 orang. Nah, untuk menampilkan data ini, data vaksinnya, kita manfaatkan populated place. Populated place ini kan data kota ya. Data kota nanti kita ambil cukup ibu kotanya saja, jadi dia akan mewakili, ibu kota itu mewakili seluruh negara. Asumsinya seperti itu. Pertama kita ke populated place, kemudian kita properties. Nah, karena populated place tadi kita belum join, kita joinkan dulu populated place-nya dengan admin all countries. Kenapa dengan admin all countries? Karena tadi admin all countries sudah kita join sebelumnya ke semua data. Jadi dari populated place cukup join dengan admin all countries. Berarti kan dia sudah ke-join juga dengan semua data. Join fieldnya kita pakai ADM0A3, ADM0A3 juga. Oke. Nah, sudah terjoin, kita apply dulu. Kita tunggu dulu. Oke, kalau sudah apply, kita langsung aja ke source. Jadi karena ini masih menampilkan seluruh kota ya, seluruh kota di masing-masing negara, kita kan mau ambil ibu kota negaranya aja. Jadi kita masuk ke source, query builder,
Kita cek dulu data yang feature CLA. Nah, untuk menampilkan ibu kota negaranya aja, kita pakai feature CLA-nya ini yang admin 0 capital. Ya. Jadi query-nya seperti ini untuk menampilkan data ibu kota negara. Oke. Oke. Kita lihat dulu datanya, visualisasi petanya. Nah, ini kita sudah dapat data ibu kota negara. Kemudian kita modifikasi lagi untuk menampilkan rasio vaksinasi per 100 penduduknya ya. Ke populated place, properties. Kita ke simbologi. Ambil yang categorize. Kemudian value-nya tadi kan ada di data vaccinated dose ya. Jadi kita sesuaikan vaccinated dose vaccinated dose yang per 100 people. Ini kemudian kita classify. Oh, karena ini terlalu banyak datanya, kita bisa pakai yang graduated. Jadi graduated ini kita akan membuat skala, bisa dibuat 5 skala. Nanti angkanya bukan angka tunggal ya, tadi kan angkanya angka tunggal. Ini akan angka skala, misalkan skala yang paling besar itu nanti di angka 90 sampai 100. Itu nanti sistem yang sudah mengatur. Kita tinggal atur ini aja, natural break. Nah, skalanya seperti ini ya. Jadi yang paling klaster yang paling bagus nanti yang di angka 70 sampai 116. Misal ini kita pakai warna biru biar kelihatan, kita ganti ukurannya jadi 10. Oke. Oke. Ini tinggal oke. Tunggu lagi datanya muncul. Nah, sekarang kita sudah dapat nih, jadi kita bisa bandingkan negara-negara mana yang upaya program vaksinasinya ini cukup baik ya, melihat rasio vaksin per 100 orang per 100 penduduk. Jadi nanti bisa dibandingkan apakah misal dia aktif kasusnya banyak, seharusnya kan upaya vaksinasinya pun tinggi ya, diperlihatkan dengan warna biru yang semakin gelap, atau justru sudah kasusnya banyak tapi malah vaksinasinya tidak begitu baik berjalan programnya. Itu kita bisa bandingkan.
Nah, di data ini kita bisa menampilkan, karena tadi kita menggunakan active case, maaf, total case ya. Mungkin nanti teman-teman ada yang mau butuh pakai data lain, semisal total kematian, active case, dan lain sebagainya, itu nanti bisa menyesuaikan. Tinggal dirubah di bagian value-nya. Oke, ini tentang kasus dan rasio vaksinasi. Kemudian di data COVID juga kita punya data produsen ini ya, vaksin. Jadi persebaran jenis vaksin di seluruh dunia. Kita lihat merek-mereknya, ini kita punya datanya. Jadi kita bisa melihat nanti by nama vaksin dia dipakai oleh negara apa aja. Oke, sekarang kita coba olah datanya. Yang populated place-nya kita uncheck dulu. Kemudian kita masuk lagi ke admin all countries. Oh, sebelum masuk sini, karena vaksin itu kan satu negara bisa menggunakan lebih dari satu jenis vaksin ya. Nah, di QGIS ini keterbatasannya adalah dia tidak bisa membaca, misal ada dua vaksin digambarkan dengan dua warna yang berbeda, itu QGIS nggak bisa. Jadi pendekatan kita yang paling enak itu nanti by vaksin. Kita lihat by vaksinnya dulu. By vaksin, contohnya Sinovac, dia menyebar ke mana saja, dan yang lain pun begitu. Jadi kita perlu filter dulu ya. Dari menu ini, dari producer kita properties, source, query builder. Nah, ini kita kan punya nama-nama jenis-jenis vaksinnya. Misal kita mau melihat Sinovac ya. Oke. Oke. Nah, baru kita masuk ke admin all countries. Properties. Kita masuk simbologi lagi. Terus kita geser value-nya ke tadi vaksin producer ya. Oh, vaksin ini. Kita delete all dulu. Classify lagi. Nah, karena tadi kita sudah select cuma satu vaksin, jadi dia nanti akan cuma muncul satu jenis vaksin. Misalnya kita pakai warna merah untuk Sinovac. Oke. Oh, ini coba kita tunggu dulu. Nah, ini persebaran vaksin Sinovac. Ini karena datanya masih pakai data lama yang belum update, jadi ada beberapa negara yang nggak muncul ya. Misalnya ini kayak Indonesia kan harusnya muncul ya kalau kita filter Sinovac, tapi nggak muncul. Jadi harus ada perbaikan data. Nah, ini sebagai contoh aja cara mengolah datanya di QGIS seperti ini. Dan kalau mau ganti ke vaksin yang lain, kita masuk lagi ke ini, vaksin producer, source, query builder. Ini kita clear dulu. Oke.
Masuk lagi query builder. Kita lihat jenis vaksin yang lain. Vaksin sama dengan, misal kita mau lihat Pfizer. Oke. Masuk ke admin all countries lagi. Kita lakukan refresh ya di data petanya. Masuk lagi ke simbologi. Ini delete all dulu, classify. Tadi kita pilih Pfizer ya. Nah, ini coba kita ganti color dulu, misal Pfizer biru. Oke. Nah, ini adalah persebaran penggunaan vaksin Pfizer. Dan begitu seterusnya. Kalau kita mau lihat vaksin yang lain, ya caranya seperti yang tadi. Tinggal diganti jenis vaksin yang mau kita lihat persebarannya. Oke, demikian untuk data tentang COVID. Untuk data selanjutnya, terorisme, kita lanjutkan di video berikutnya.